Halo semuanya, thank you udah join di Casey di Indonesia dan selamat datang di sesi ini. Seru banget ya nih ya acaranya. Tadi Mas Duo Didit juga udah ngasih insight yang menurut saya bagus banget. And I hope that you are having a good time and enjoying the sessions. Di sesi ini saya akan mengajak Anda untuk lebih mengenal mengenai infrastructure as code dan terutama implementasinya dengan AWS CDK. Tapi saya juga akan take it a level further dengan memperkenalkan CDK Edge. Jadi ada 2 yang kita bahas hari ini, yaitu adalah AWS CDK dan CDK Edge. Di sini, nanti saya akan memaparkan apa sih itu CDK, apa sih AWS CDK, gimana sih kita bisa unlock opportunity untuk automation, kenapa future-nya ICD code, dan kenapa kita bisa menggunakan tools-tools ini untuk implementasi GitOps gitu ya. Dan karena sesi ini ada keterbatasan waktu, maka saya akan skip beberapa hal dan saya akan berangkatnya dengan asumsi bahwa Anda sudah mengenal tentang infrastructure as code. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa the future of IC is already here dan kita bisa mulai implementasi dengan code di berbagai languages dengan AWS CDK dan juga CDKs. Saya juga udah nyiapin beberapa demo untuk hari ini. Kebetulan demo yang terakhir, itu memang baru selesai sekitar 10 menit yang lalu, jadi semoga semua berjalan dengan baik ya. Saya juga akan memaparkan gimana caranya Anda bisa getting started easily dengan IC. Jadi di sesi ini saya akan mencoba untuk memadukan antara fondasi dan informasi praktis untuk Anda semua. Oke, dan juga kalau Anda punya pertanyaan, silakan dimasukin di Q&A section ataupun chat ya, sebaiknya Q&A ya. Nanti kalau waktunya cukup, saya akan coba untuk answer them live, tapi kalau nggak bisa, nanti saya akan reply offline. Oke? Dan ini agenda untuk hari ini, kita akan memulai dengan quick overview of IAC. Jadi saya akan bahas beberapa stages ya di dalam IAC sampai sekarang. Kemudian kita akan transisi ke AWS CDK. Dan di sini saya akan nunjukin bagaimana kita bisa provision Kubernetes cluster dengan CDK. Kemudian kita akan beralih ke deployment dan menyinggung tentang proses yang kita gunain sekarang, yaitu menggunakan YAML. Dan kemudian saya akan menjelaskan gimana sih caranya increase development velocity dengan CDKs. Dan saya akan tutup dengan beberapa demo, termasuk integrasi dengan CDK dan CDKs. Nama saya Doni Prakoso, saya adalah Senior Developer Advocate untuk region ASEAN, bekerja untuk AWS. Saya punya 17 tahun lebih pengalaman di bidang teknologi untuk beberapa verticals, mulai dari banking di Indonesia, telco di Southeast Asia, Middle East, hingga Eropa, dan juga startups di Eropa dan Indonesia. Sebagai developer advocate, tugas saya adalah membantu kalian para developers untuk memahami kompleksitas dari teknologi dengan konten dan sesi seperti ini. Spesialisasi saya di microservices, jadi tadi talk yang sebelumnya sangat nyambung sekali, dan saya juga specialize di event driven architecture. Jadi kalau misalnya Anda kebetulan punya pertanyaan di area itu, monggo reach out saya di LinkedIn atau Twitter, atau juga kunjungi YouTube saya kalau mau lihat video, dan kalau mau, ngelihat dive deeper ke code-nya, bisa visit ke GitHub saya. Dan di akhir sesi ini Anda akan mengenal apa sih itu AWS CDK, apa sih CDKs. Anda akan paham juga apa aja sih step awal yang kita perlu untuk memulai menggunakan tools-tools yang menurut saya keren banget ini. Gimana cara implementasinya dan juga bagaimana untuk melakukan integration antara kedua tools ini, CDK dan CDKs, untuk unlock many opportunities dan ningkatin, development velocity. Oke, kita mulai aja nih ya. Sekarang kita review dulu mengenai evolusi di dalam IAC. Sebuah evolusi tool dan proses untuk provisioning infrastructure. Jadi kita dimulai dengan deployment manual, di mana kita biasanya itu menggunakan wiki dan juga manual playbook ya, yang terkadang tuh udah ketinggalan zaman atau beberapa detail itu nggak disebutin. Dan yang lebih nyebelin lagi kalau ada steps yang nggak disebutin dalam manual, oke? Ya, ini yang paling bawah sini ya. Sebelah sini nih, kita mulai dari paling bawah, gini ya. Terus solusinya gimana nih, buat kita yang masih di dalam stage ini? Solusinya adalah kadang bertanya kepada seseorang yang udah pernah ngelakuin ini, tapi situasi jadi lebih kompleks kalau orangnya udah resign, gitu. And then kita move to the next stage, itu adalah membuat semua script dengan bash. Ini oke sih sampai semuanya itu menjadi rumit, karena bash itu memang nggak dirancang sebagai framework deployment, sehingga sulit untuk menjaga konsistensi. Jadi dari pengalaman saya, kalau pakai bash script untuk provision infrastructure, kalau udah oke jangan diutak-atik deh, daripada entar ada problem. Nah, yang naik ke atasnya lagi itu adalah deklaratif ya, kita bagian sebelah sini. Nah, deklaratif nih ya, ini adalah langkah yang menurut saya cukup krusial karena ini adalah stage awal untuk IAC, Infrastructure as Code. Di sini kita memiliki tool seperti AWS CloudFormation ataupun Terraform dan yang lainnya.
Dan ini membantu kita untuk mengeliminasi kompleksitas untuk governance, dan juga ada fitur untuk rollback, drift detection, dan berbagai, error management. Jadi kita definisin infrastruktur secara deklaratif dan kita serahin nih ke mesin untuk dijalanin. Dan ini semakin diadopsi karena ini menjadi lebih mudah kita untuk provisioning infrastructure, secara, repeatable dan juga konsisten, gitu. Dan itu adalah, dasar dari IaC. Di sisi lain, hal ini juga menyebabkan bertambah jumlah template ya, yang sulit untuk di-maintain, kayak format deklaratif, DSL seperti, JSON atau YAML. Nah, di titik ini fitur yang sangat dibutuhkan ya di dalam tool ini adalah kemampuan processing seperti layaknya programming language. Terus gimana solusinya? Ide selanjutnya adalah menggunakan generator. Kita sekarang di stage-nya ini nih. Nah, kita tulis kode ya yang menghasilkan dokumen JSON atau YAML dan kelas dan metode yang available. Dan di atas itu, kita punya, stage yang lainnya, yaitu adalah abstraction seperti AWS CDK dan Pulumi yang menyediakan seperangkat tool dan framework untuk membuat abstraksi khusus untuk cloud infrastructure. Nah, di sini saya juga mau emphasize, make JSON atau YAML itu bukan cara yang salah. Jadi ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Karena setiap developer dan sysops mereka punya preferensi dan cara yang berbeda. Dan menurut saya pribadi, setiap orang, setiap builders, developer mereka harus menggunakan tool yang nyaman untuk digunakan, gitu ya. Jadi CDK di sini, yang jadi topik kita hari ini adalah langkah berikutnya dalam abstraction chain. Masih ada ininya. Nah, apa sih CDK itu? CDK itu adalah Cloud Development Kit. Ini adalah framework berbasis open source, untuk modeling dan provisioning resources aplikasi cloud, Anda menggunakan programming language. Jadi, Anda bisa pakai Python, Anda bisa pakai JavaScript, TypeScript, Java, atau C# Kalau yang, pakai developer Go, ini lagi in preview, jadi tapi in the fullness of time bisa pakai Go juga buat define, provisioning infrastructure. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kenapa CDK? Kenapa saya harus menggunakan CDK nih? Karena Anda akan jauh lebih cepat untuk develop infrastruktur dibandingin dengan tool sebelumnya. Kok bisa? Karena nggak ada konteks switching. Jadi Anda develop dengan programming language, dengan konsep class, methods yang udah Anda familiar. Anda juga memiliki semua support tool dari IDE seperti autocomplete, test, dan juga, debugger. Jadi, konteks switching di sini ketika kita bikin aplikasi, dan kita bikin, modeling infrastruktur, kita tuh nggak perlu belajar lagi, oh ternyata yang ini mungkin pakai format YAML yang berbeda, atau pakai, sinteks DSL yang lain gitu. Semuanya itu dalam bentuk kode. Jadi misalnya Anda lihat di sini di layar, ini adalah, code yang bisa bikin VPC ya, itu adalah network boundaries, lalu kita bikin cluster, habis itu kita bikin service. Jadi kita bisa jalanin container. Jadi semua itu hanya perlu dijalanin dengan 3 lines ini. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan level abstraction. Jadi semua kompleksitasnya sudah dieliminasi. Nah, lanjut lagi kita, bahas tentang CDK. Ada 3 komponen utama dalam CDK. Core framework, construct library, dan CLI atau command line interface. Coba kita lihat dari kiri ke kanan ya. Dengan core framework, Anda dapat membuat dan menyusun aplikasi yang berisi satu atau beberapa stack. Nah, pertanyaan adalah, ini stack apaan sih? Stack itu adalah unit logic dari infrastruktur yang berisi resources dan di-map ke CloudFormation. Dan ini adalah salah satu best practices untuk membagi resources menjadi stack ya, karena mereka memiliki life cycle yang berbeda. Contohnya nih, kalau misalnya Anda mau deploy aplikasi, Anda mesti bikin satu tag untuk infrastruktur networking, seperti VPC, dan stack yang lain itu mungkin untuk aplikasi, seperti cluster, container, dan stack yang lain akan menjadi shared resources untuk mendukung aplikasi Anda. Gitu. Lanjut kita ke yang tengah, AWS Construct Library. Eee, Construct Library ini adalah kumpulan komponen yang dibuat dan diverifikasi oleh tim AWS untuk membuat resources untuk layanan tertentu. Dan ini membantu memisahkan, library dan hanya menggunakan dependensi yang Anda perlu di dalam project application Anda. Dan satu hal yang menurut saya cukup, menarik ya dari Construct Library ini adalah, dibangun dengan best practices dan juga security consideration. Tapi juga sekaligus memberikan, developer experience yang asik, easy to use dan juga membantu untuk faster iteration cycle. Nah yang terakhir nih, yang paling kanan, CDK CLI.
CDK/CLI itu membantu berinteraksi dengan core framework yang paling kiri, untuk menginisialisasi project, memeriksa, perbedaan antara, deployment dan juga deployment dengan mudah, ke AWS, gitu. Terus pertanyaan berikutnya yang sering saya dapetin kalau misalnya saya present tentang CDK ini, posisinya terus di mana ya di dalam, workflow, development? CDK itu membantu kita untuk mengsimplifikasi development workflow. Jadi kalau misalnya kita menggunakan CDK, ini saya mau memaparkan posisinya di mana sih, gitu. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan CDK init. Ini ya, sebelah sini. Nah, dengan CDK ini akan menghasilkan struktur project ya untuk programming language yang dipilih. Tadi kan kita, udah tahu ya, CDK itu bisa pakai beberapa, programming language, bisa Python, TypeScript, Java, dan yang lainnya. Terus kita mulai coding tuh, kita mulai coding infrastruktur, kita nambahin stack, kita nambahin construct, kita nambahin resources. Setelah selesai, kita harus build project. Nah, ini tergantung programming language-nya dan juga preferensi Anda. Kalau pakai apa ya, kalau di sini contohnya pakai TypeScript ya. Kalau misalnya pakai TypeScript, itu tuh kita harus jalanin, npm run build ya. Kemudian, itu akan kita juga bisa masukin tes di situ juga, baru kita bisa, menjalankan step berikutnya, yaitu adalah CDK synth. Nah, apa gunanya CDK synth ini? CDK synth ini adalah gunanya untuk kita mensintesis kode kita ke template CloudFormation, gitu. Jadi, sebenarnya adalah kita akan menggunakan CloudFormation sebagai engine untuk provisioning resources. Ketika kita jalani CDK synth, ini akan menghasilkan template dan aset CloudFormation yang dikenal di dalam dunia CDK, dikenal dengan nama Cloud Assembly. Sebelah sini. Nah, jadi semuanya itu akan, apa namanya, akan dibentuk, di sini. Terus kalau misalnya kita udah selesai, kita juga bisa melakukan, pengecekan terlebih dahulu dengan menggunakan CDK diff. Jadi ini akan melakukan, perbedaan ya, antara state yang sekarang dan state yang sudah kita define di dalam stack-nya kita. Mana yang dihapus, mana yang di-update, mana yang akan di-provision. Lalu terakhir adalah CDK deploy. Nah, dengan CDK deploy, kita push, perubahan ke layanan AWS CloudFormation ya, sebelah sini. Dan AWS CloudFormation akan membuat resources, cloud di account AWS. Gitu ya. Untuk lebih gampangnya coba kita langsung, ke demo ya, di mana saya, akan, menggunakan Amazon EKS sebagai Kubernetes control plane dan juga me-manage, worker nodes dan operation lainnya. Singkat aja soal EKS, Amazon EKS atau Elastic Kubernetes Service, itu adalah sebuah managed service untuk jalanin dan scale Kubernetes application, baik itu di cloud ataupun on premises. Nah, beberapa alasan kenapa IKS sesuai dengan use case Anda adalah, IKS memberikan fleksibilitas untuk jalanin Kubernetes dengan keamanan dan resiliensi sebagai managed service. Saya nggak akan bahas banyak mengenai IKS di sini, karena itu bukan, fokusnya untuk sesi ini. Tapi satu hal yang saya ingin emphasize yang sudah saya alamin, untuk developing dengan IKS, itu adalah IKS itu berjalan di ekosistem AWS. Jadi Anda mendapatkan, keuntungan dan integrasi penuh dengan layanan AWS lainnya. Kayak kayak misalnya mau pakai, service mesh, bisa pakai App Mesh. Kalau mau pakai centralized logging, centralized streaming logging, bisa pakai Amazon CloudWatch. Kalau mau lihat kayak, observability tools, bisa pakai X-Ray. Dan juga integrasi secret dengan Secret Manager. Dan kalau kita pikir ya, kalau bikin apps itu penting banget untuk mikirin integrasi dengan berbagai services. Jadi kita nggak perlu untuk mulai dari scratch. Dan tinggal integrasi and it works just fine. Jadi monggo kalau ada yang berminat, bisa cek Amazon EKS. Nah, demo ini saya akan memperkenalkan Anda dengan AWS CDK, mulai dari instalasi sampai provisioning resources. Dari resources yang ingin saya deploy untuk demo pertama kali adalah Amazon EKS Cluster. Ini kosongan doang ya, jadi kita, nggak akan untuk deploy aplikasi apapun untuk di demo pertama. Ini di mana nih? Oke. Nah, untuk mulai pertama kali, untuk install AWS CDK itu gampang banget. Anda kalau misalnya udah punya, npm, Anda tinggal jalanin, npm install, di-install secara global AWS CDK. Nanti ini akan, install AWS CDK di, development machine Anda. Lalu kalau misalnya Anda sudah coba saya lihat dulu, bentar. Lalu kalau misalnya Anda ingin memulai projeknya, Anda bisa melakukan CDK init, ini. Nah, CDK init ini akan meng-generate,
template skeleton project sesuai dengan opsi yang Anda pengen. Mau bikin application, mau bikin library, atau mau coba-coba pakai sample app gitu. Kalau pakai library ini bisa Anda push juga, habis itu Anda bisa share ke tim Anda yang lain, jadi bisa dipakai langsung. Di sini saya pakai app. Ketika selesai ini akan bikin bentuknya seperti ini ya. Oh, ini banyak banget karena saya udah ngelakuin deployment. Saya list dulu aja. Ini adalah bentuknya, ini yang bikin adalah CDK, CDK.json, app.py, habis itu requirements, setup semua ini di-generate oleh si, CDK gitu. Nah, terus langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita coding, right? Nah, ini adalah, code yang saya gunain untuk bikin IKS cluster, ya. Jadi kita bikin cluster Kubernetes dengan Amazon EKS. Di sini, dan lalu kalau misalnya kita lihat ya, di dalam, library ini karena ini kan importnya ke Kubernetes Cluster Stack sebelah sini. Sebenarnya yang kita butuhin itu adalah cuma 2 doang nih, cuma 2 construct aja. Pertama adalah kita bikin permission, karena ini adalah salah satu yang penting banget kalau kita bikin aplikasi, kita mesti, coba untuk se-secure, enough ya. Habis itu, selanjutnya adalah kita bikin cluster, dan caranya cuma begini doang. Kita bikin IKS cluster, kita tambahin namanya apa, habis itu kita masukin, masters role-nya apa, yaitu IAM yang tadi. Lalu version IKS Kubernetes-nya berapa, ini saya pakai, 1.21 gitu. Dan selebihnya sini, ini cuma sebagai output. Apa ini saya taruh di sini, jadi nanti ke depannya kalau pakai CDK, saya nggak perlu bikin dari awal lagi, saya tinggal import dari yang udah ada saya bikin di sini. Nanti saya tunjukin di demo ke-2, 3, 3 ya kali ya. Nah, lalu gimana caranya? Caranya selanjutnya kalau misalnya kita udah selesai, coding, stack-nya gitu ya, kita tinggal jalanin CDK deploy, gitu. Nah, CDK deploy ini akan bikin semuanya nih, akan bikin, nggak cuma bikin cluster aja yang saya ingin emphasize ya, tapi juga bikin VPC, bikin subnet, bikin internet gateway, bikin route table, bikin permission. Jadi semua itu sangat kompleks, itu semua hanya dalam satu line tadi untuk bikin cluster. Lalu ketika kita udah selesai, kita bisa update, kubeconfig kita pakai yang ini. Nah, ini saya must ya. Habis itu, kalau misalnya kita lihat ya, di dalam apa namanya, di dalam, kita coba kita lihat dulu deh, jalan apa enggak nih. Namanya CDK IKS cluster ya. Ya, kita lihat, ini adalah, cluster, kosongan ya, nggak ada apapun, gitu. Nah, tapi ini ngasih tahu kalau misalnya ternyata caranya seperti itu, untuk bikin cluster dengan IKS. Nah, jadi sebenarnya ketika ini, berjalan, CDK itu sebenarnya nge-push, perubahan dalam CloudFormation. Nah, sekarang kita pengen tahu kan, sebenarnya, bentuknya apa sih yang dibikin oleh, CDK? Kita bisa lihat itu dengan CDK Syn. Karena ini adalah sebenarnya sintesis dari IAC, manifest untuk infrastruktur kita yang kita push ke CloudFormation, gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat ke mana, ke sini, ini adalah CloudFormation yang menjadi engine kita untuk provisioning cluster. Jadi gitu caranya, kita init, kita code, kita, deploy, habis itu akan push ke CloudFormation, nanti akan berubah, gitu ya. Nanti kita dapetin source code resources-nya. Seperti itu. Oke, next-nya, nah tadi kita udah lihat gimana cara pakai CDK. Nah, satu yang misalnya Anda tadi perhatiin ya, yang namanya cluster tadi itu adalah sebuah construct. Dan ini adalah salah satu hal yang penting untuk dipahami, jadi coba kita telusuri nih lebih jauh mengenai construct. Di CDK itu ada 3 level yang berbeda, ada L1, L2, dan L3. L1 itu adalah construct yang secara otomatis dihasilkan dari spesifikasi resources CloudFormation. Ini adalah mapping one to one antara class dan resources AWS. L2 itu adalah construct layanan yang lebih tinggi, ya higher level, yang mewakili resources seperti S3 bucket, VPC, termasuk resources lainnya. Jadi ini dapat berupa, komposisi beberapa resources tapi masih terikat pada satu service. Nah, construct ini lebih sederhana dan membutuhkan input yang sangat sedikit untuk menghasilkan template CloudFormation yang kompleks, gitu ya. Dan di atasnya L3 Plus itu adalah opinionated abstraction yang dibuat oleh tim AWS, seperti kalau kita mau bikin container apps ya,
dengan IKS, lalu, kita pakai construct LT yang akan juga bikin VPC, subnet, dan juga ALB, gitu. ALB itu adalah load balancer. Nah, di level ini Anda juga bisa bikin abstraksi Anda yang reusable, dan menurut saya ini sangat membantu, kalau misalnya kita nggak mau repot ya, "Oh, saya maunya nih jadi aja, semua udah dikonfigurasi, bikin cluster, ada deployment-nya, habis itu ada service-nya, terus diintegrasi dengan Ingress, done," gitu. Tapi buat yang mau lebih punya granular control, bisa ke L2 atau ke L1, gitu ya. Nah, di demo barusan kita kan udah lihat ya, gimana caranya provisioning cluster dengan CDK. Tapi kita masih belum ngelakuin deployment nih, dan biasanya kalau ngelakuin deployment harus bikin manifest. Dan untuk bikin manifest kita harus susun satu atau lebih YAML files, and that's fine. Tapi kalau kita bikin manifest pakai YAML itu gampang kalau kita cuma punya beberapa manifest. Tapi problemnya ya, semakin sistem kita berkembang, nambahin fitur itu di app kita tuh jadi agak susah. Dan nambahin fitur itu juga seringkali di-translate jadi nambahin service, semakin banyak service juga berarti semakin banyak deployment, dan semakin banyak deployment nanti semakin banyak YAML yang harus kita maintain. Dan mungkin awalnya oke, tapi it gets harder as we grow, dan kita biasanya copy pasting dan nambahin customization. The problem is DSL seperti, YAML dan JSON itu memang nggak disusun untuk adding logics, dan updates-nya jadi lebih kompleks, and this is problem. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah CDKs. Ini adalah open source tool untuk kalian yang manage Kubernetes. Jadi ini adalah extension dari AWS CDK yang dibikin karena banyak developers yang sudah pakai CDK sebagai inti dari workflow mereka. Jadi ada dua tool sekarang, CDK dan CDKs. Nah, sama dengan CDK, kita sekarang bisa bikin manifest dengan code dengan CDKs. Jadi CDKs berjalan di atas AWS CDK, yang output-nya adalah manifest, Kubernetes berbentuk YAML, gitu. Terus cara kerjanya gimana? Sesimpel kayak seperti ini. Kita define code-nya di sebelah kiri Anda bisa lihat. Lalu di sebelah kanan itu akan disintesis dalam bentuk Kubernetes manifest, gitu. Jadi ketika kita melakukan sync, itu sendiri akan, bikin manifest-nya. Seru banget ya, gitu ya. Nah, tadi kita udah lihat cara kerjanya, terus, development workflow-nya persis banget ya kayak CDK. Kita bikin, stack and construct-nya, kita jalanin CDK Edge CLI, kita sintesis, kita dapetin Kubernetes manifest, dan kita bisa lakukan, kubectl apply, kita bisa deployment dengan, apapun, engine Kubernetes-nya itu, gitu. Jadi, kalau misalnya Anda pakai CDK, Anda nggak perlu untuk jalanin di IKS, gitu ya. Anda bisa pakai Kubernetes yang lain, gitu. Karena bentuknya adalah sintesis manifest-nya si Kubernetes. Oke, ini adalah, website-nya cdk.io. Ini seru banget ya. Ini mempermudah kita untuk, application workflow, juga support core Kubernetes object dan custom resources, support Helm juga, that's really good. Bisa import juga, seru banget. Juga bisa bikin share disk juga, gitu ya. Dan ini adalah community driven, monggo dicek kalau misalnya berminat. Nah, oke, sekarang kita coba nih demo kedua. Gimana sih cara kerjanya, CDK Aids? Coba kita masuk ke demo kedua. Oke, ini ya. Ini adalah, file saya, di mana saya define 2 chart ya. Pertama adalah service chart ya, di sini. Yang kedua adalah, deployment chart. Ini sebenarnya simpel banget, saya cuma pengen bikin deployment untuk aplikasi saya yang saya bikin di mana, di Hello World ya, aplikasi Hello World. Habis itu saya bikin 2 replika ya, lalu saya pakai labelnya CDK Edge. Lalu karena ini adalah, saya juga butuh, service chart, service-nya untuk nge-manage deployment ini, saya taruh di sini ya. Jadi tipenya adalah load balancer, jadi ini langsung nih, entar bakal bikin, load balancer buat kita nih. Terus kita, kontainernya jalan di 9090, port 9090, lalu saya bikin mapping dari port 80 ke 9090 untuk service-nya. That's it, oke. Nah, sekarang kita udah bikin aplikasi di situ, gimana sih caranya kita buat dapetin manifest-nya? Kita tinggal jalanin sedikit synth, itu akan mensintesis, dan hasilnya adalah kita dapat 2, file, yaitu di dalam folder directory, from this directory. Kita coba buka dulu deployments, gini. Ini adalah hasilnya. Dan satunya lagi kita lihat, ini adalah yang service-nya. Sekarang kita bisa lakuin pakai kubectl buat apply perubahan ini. Oke, itu adalah contohnya CDK Edge. Oh, langsung demo selanjutnya ya? Bener. Demo selanjutnya adalah
bisa nggak sih kalau misalnya kita gabungin antara CDK dan CDKH? Bisa banget. Jadi dengan tool CDK dan CDKH ini membuka opportunity lain untuk kita, gitu ya. Dan kita coba lihat automation-nya. Tadi, Om Didit juga bilang soal automation nih. Ini adalah salah satu cara kita bisa invest di automation. Nah, di sini adalah aplikasi saya yang saya ingin untuk, deploy ya, dan tadi kita bikin cluster, sekarang kita bikin, cluster dan juga container. Tapi ini adalah container stack-nya sebelah sini, dan Anda lihat di sini saya masukin dependency. Jadi, kontainer ini butuh cluster dulu gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat sekilas saja, kontainernya ini ya, ini adalah caranya saya import yang tadi kita udah bikin, saya import di sini. Habis itu saya bikin IKS cluster di sini, setting OIDC, dan caranya seperti ini. Seperti biasalah, kita load dari mana? Kita load dari sintesis manifestnya yang tadi udah kita bikin. That's it, ya kan deh. Dan kalau misalnya kita lakuin seperti biasa, kita deploy ya. Nah, nih. Kalau, oops, sorry, mesti pakai penuh. IKS EC2 container. Ini ya, EC2 container, yes. Ini akan melakukan deployment gitu, akan melakukan deployment untuk, untuk stack yang udah saya set. Dan kalau misalnya kita lihat, di sebelah sini, sebenarnya ada 3 stack yang kita punya, yaitu adalah, EKS EC2, EKS EC2 pipeline, EKS EC2 container. Nah, hasilnya adalah kalau misalnya kita lihat dari sebelah sini ya, kita buka masuk ke sebelah sini, ini adalah yang udah di-deploy. Kita bisa lihat di sini langsung ada, load balancer, gitu. Sekarang kalau misalnya kita buka ke dalam sebelah sini, oops, kok sebelah sini, langsung deployment, gitu. Jadi nggak cuma bikin cluster, tapi juga deployment aplikasi dengan semuanya itu ada di code, gitu ya. Dan ini adalah online ya, semua nanti coba bisa saya share buat kalian buat ngetes juga. Jadi ini adalah aplikasi biasa yang Hello World tadi kita udah set di dalam deployment. Nah, dan ini tuh seru banget. Kenapa saya bilang seru? Karena ini membuka opportunity dan salah satu adalah GitOps. Sedikit tentang GitOps buat yang nggak gitu familiar dengan terminologi ini. Ini adalah sebuah implementasi continuous deployment untuk aplikasi cloud. Dan GitOps sendiri itu merupakan sebuah mekanisme yang fokus ke developer dan ops untuk operating infrastruktur dan juga app delivery dengan tools yang kita udah pakai kayak Git, Jenkins, Code Pipeline dan lainnya. Seru karena ini adalah inti dari GitOps adalah memiliki repository Git yang menjadi single source of truth kita untuk deployment dan provisioning infrastruktur. Gitu. Nah, saya mau singkat aja ngasih tahu gimana sih implementasinya. Di sini saya udah bikin. Nah, coba. Jadi sekarang dengan adanya si CDK dan juga CDK8, kita sekarang bisa melakukan GitOps dengan mudah. Di sini saya bikin pipeline. Ya, di sini saya bikin pipeline. Di sini Anda bisa lihat saya itu menjalankan pipeline-nya. Itu semuanya saya taruh di sebelah sini nih. Install AWS CDK, install CDK8, habis itu tolong dong di-sync si CDK8-nya dan juga tolong di-sync CDK-nya. Dan dengan comments yang sangat simpel ini, kita akan provisioning infrastruktur dan juga kita define manifest dari Kubernetes-nya dan melakukan deployment. Dan kalau misalnya kita jalanin, ini hasilnya adalah pipeline ini. Ini adalah pipeline-nya. Ini mulai dari source, ada build, ada update pipeline, asset, terus dia akan deployment ke environment yang saya namakan adalah test. Gitu. Dan yang paling seru dari CDK dan juga CDK Edge ini adalah adanya namanya CDK pipelines yang kalau misal yang itu adalah self mutable. Jadi dia akan berubah dengan sendirinya. Dalam artian kalau kita mau ada perubahan apapun, cuma kita tinggal push code-nya ke mana ke Git repository-nya, habis itu dia akan jalan dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, katanya tinggal waktu 5 menit nih ya, jadi kita wrap up aja. And that brings us to the solution that we want to achieve. Ikan ya. Bikin aplikasi itu udah susah, apalagi harus ngurusin infrastruktur. Tapi dengan menggunakan automation seperti CDK dan CDKits,
At least itu menjadikan prosesnya menjadi jauh lebih mudah, dan yang kita butuhin itu seperti ini, tools dan juga integrasi dalam development workflow, jadi kita bisa lebih produktif, agile, dan fokus untuk building application, dan nggak ngurusin administrative work. Seperti itu. Monggo ya dicek CDK dan CDK8. Dan terima kasih semuanya, semoga, demo dan, sesi ini memberikan Anda insight bagaimana sih Anda bisa mulai dengan IaC, menggunakan CDK dan juga CDK8 untuk Kubernetes. Ini juga ada best practice-nya, sudah di-embed di dalam construct-nya. It's a really good starting point for you to implement IaC, and I just want to kalau misalnya the future is here dengan CDK dan code. Kalau ada pertanyaan, monggo kita masuk ke Q&A. Ya, suruh masuk ke Q&A, kalau misalnya waktu nggak cukup, reach out saya di sosial media. Thank you. Oh, oke. Wah, ternyata ada tab-nya ya? Saya lupa untuk buka tab-nya. Oke, pertama nih, Akbar Herlambang. Bagaimana mempointing kontainer ke klaster tertentu? That's a really good question. Kita sekarang coba lihat aja langsung ke code-nya. Tadi kita code-nya pakai yang nomor 3 ya, kalau nggak salah ya. Oh, seperti ini. Jadi, gimana connect router ke klaster tertentu, di sini tuh, saya tuh bikin klaster ya. Klasternya ini, saya output di dalam CDK-nya itu, jadi namanya adalah CDK IKS Cluster Name, gitu. Terus ini adalah OIDC-nya, ya. Habis itu ini adalah VPC ID dan semuanya yang kita perluin untuk ngimportnya. Dan this is a really good trick ya buat kalian yang bermain dengan CDK, bahwa dengan bikin satu infrastructure provisioning, kita bisa import dimanapun itu, gitu. Di sini saya dimasukin ke kontainernya ya, dia adalah untuk deployment-nya, saya tinggal import gitu. Cluster name-nya tadi apa? Dia ngambilnya dari CDK IKS cluster name. Lalu, VPC-nya berapa? ID-nya ini, AZ-nya ini, dan kubectl role-nya ini, group security group-nya ini, OIDC-nya ini, gitu. Jadi ini adalah 6 properties yang Anda perlukan untuk pointing ke cluster tertentu, gitu.